Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pada acara ngabuburit pengawasan 2026 ini kita jumpa lagi. Walaupun di awal Ramadan kita tetap semangat untuk ikut ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora. Pada sore hari ini sahabat Bawaslu kita ditemani sama Pak Lulus Marionan. Beliau adalah koordinator divisi hukum dan lisensia Bawaslu Kabupaten Blora. Selamat sore Pak Lulus. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak Lulus, sore hari ini kita di awal Ramadan tetap semangat ya? Ya. Oke sahabat, bahwasanya kita sering dengar pemilu itu banyak hal yang dibahas. Salah satunya adalah partai politik. Gitu Pak. Ya. Nah, kaitan itu Pak, partai politik itu kan kita nggak tahu nih, semua orang nggak tahu bahwasanya partai politik itu tempatnya di mana, kantornya di mana, ini pengurusnya siapa gitu kan. Nah, dalam hal ini gitu kan, dalam masa non tahapan ini, Bawaslu itu ternyata masih tetap melakukan pekerjaan atau tugas. Salah satunya adalah pengawasan pemutakhiran data partai politik. Nah, untuk di tahun 2025 kemarin Bawaslu sudah melakukan laporan hasil pengawasan. Nah, nanti selanjutnya akan diuraikan oleh Pak Lulus yang melakukan pengawasan di semester 2 ya Pak ya kemarin ya. Ya, betul, semester 2. Nah, apakah semua partai itu tertib dalam hal administrasi? Nah, ini kita nanti akan bedah di sini. Sebelumnya kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga awal puasa ini tidak dimulai dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau ngabuburit ini nanti tujuannya adalah ibadah kita dapat selesai, tuntas, dan mendapatkan berkahnya. Oke Pak Lulus, mungkin untuk awalan terkait hal-hal itu tadi Pak. Gimana? Apakah krusial Bawaslu melakukan pengawasan terkait pemutakhiran data partai politik ini Pak? Untuk apa begitu ya? Iya, untuk apa gitu? Baik, terima kasih Mas Tono sebagai host pada ngabuburit kali ini. Sebelum saya ke sana barangkali perlu saya sampaikan bahwa di non tahapan ini Bawaslu itu tetap mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan, yaitu pengawasan pemutakhiran data partai politik. Nah, itu mandat terkait dengan kewenangan Bawaslu itu tertuang di dalam SE nomor 41 tahun 2025, yaitu tentang pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik. Begitu. Nah, terus kemudian barangkali termasuk juga masyarakat banyak yang bertanya sebenarnya, betul kan? Ya, banyak pertanyaan Pak. Setelah tahapan pemilu ini selesai, Bawaslu ini ngapain sih? Nah, ini salah satunya. Kerja enggak gitu? Pada kerja apa enggak? Apa libur? Apa tidur? Gitu kan? Nah, ini jawabannya di sini. Jadi Bawaslu ini salah satunya adalah mendapatkan mandat melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai. Salah satu. Ini hanya salah satu. Okay. Belum pemutakhiran daftar pemilih, belum kegiatan-kegiatan lain. Teruslah intinya. Jadi teman-teman semuanya nih di Bawaslu termasuk Bawaslu Kabupaten Blora ini tetap bekerja begitu. Lalu apa urgensinya? Nah, urgensinya. Kenapa sih pemutakhiran data parpol itu harus diawasi oleh Bawaslu gitu kan? Nah, ini supaya masyarakat juga bisa punya mindset bahwa ini urgent, bahwa ini penting, akan saya sampaikan begini. Jadi urgensi dari pengawasan Bawaslu terhadap pemutakhiran data parpol ini salah satunya adalah ini sebenarnya tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan wewenang. Jadi begini, Bawaslu dalam hal ini adalah memastikan bahwa proses pemutakhiran data parpol ini
tidak kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan politik. Gitu. Ini nanti kaitannya termasuk barangkali terkait dengan keanggotaan parpol misalnya. Gitu. Sering kalau di masyarakat banyak keluhan, nama saya tercatut di parpol, saya mau daftar PNS tidak bisa dan seterusnya. Nah kaitannya dengan itu, nah integritas ini yang perlu kita pastikan bersama. Terus kemudian yang berikutnya adalah urgensinya menjaga integritas data. Nah, Bawaslu di sini memastikan bahwa data parpol itu akurat, lengkap, dan tidak dimanipulasi, gitu loh. Jadi data parpol harus sesuai dong. Domisilinya di mana juga harus diupdate, kepengurusannya barangkali ada yang diperbaharui melalui muscap dan seterusnya harus diupdate dan seterusnya. Ini jadi akurat dan tidak dimanipulasi. Seringkali ini kalau kita abaikan nanti amburadul ini. Bagaimana kualitas pemilu kan begitu. Terus kemudian yang ketiga, kita mencegah diskriminasi. Nah, ini Bawaslu perlu memastikan bahwa pemutahiran data parpol ini diverifikasi oleh penyelenggara kita yang lain yaitu KPU. Jadi Bawaslu perlu memastikan bagaimana KPU itu melakukan verifikasi tersebut. Harus tidak boleh diskriminasi, harus perlakuannya sama, baik terhadap partai besar, partai raksasa, atau partai semuanya sama. Ada partai, kita tidak boleh sebenarnya menyebut partai gurun dan lain-lain kan mengecilkan gitu. Ya ada partai besar, ada partai kecil biasa. Ya perlakuannya ini kita pastikan harus sama gitu. Nah, yang lebih penting lagi karena kita ini lembaga publik, KPU, Bawaslu banyak lembaga publik. Artinya apa? Bertanggung jawab pada masyarakat. Nah ini dalam pengawasan ini kita meningkatkan kepercayaan terhadap publik. Jadi pengawasan ini meningkatkan kepercayaan terhadap publik. Siapa? Oh ada Bawaslunya. Oh Bawaslunya ngawasi. Memastikan. Pasti dong. Lumayan dong ada yang ngawasi. KPU-nya juga melakukan pemutakhiran verifikasi beneran. Parpolnya melakukan pemutakhiran beneran dan lain-lain. Ini adanya Bawaslu ini kan meningkatkan kepercayaan publik. Selain juga publik juga kepercayaan meningkat terhadap Bawaslunya itu sendiri. Oh Bawaslunya ternyata bekerja begitu. Kira-kira begitu. Mungkin dalam hal pengawasan ini, Bawaslu itu kan pasti ada persiapan-persiapan, ya kan, untuk mencegah, gitu kan, untuk mencegah bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data partai politik ini, walaupun ini melalui sipol, gitu Pak. Mungkin ada yang hal-hal yang sudah kemarin-kemarin disiapkan Bawaslu. Nah, Bawaslu sering menyebutnya sebagai sebuah strategi pengawasan. Strategi pengawasan. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa, apalagi kita ini udah di Bawaslu ini udah lama. Strategi pengawasan Bawaslu adalah mengedepankan upaya pencegahan, kemudian melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran. Secara cepat, akurat, dan kemudian tentu tidak memungut biaya itu Bawaslu. Terkait dengan strategi itu, strategi untuk mengupayakan upaya pencegahan itu, Bawaslu memastikan. Jadi setelah kita mendapatkan mandat itu tadi, ingat enggak nomornya? SE nomor 41 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik. Pemutakhiran data partai politik itu. Setelah kita mendapatkan mandat itu dari Bawaslu RI, terus kemudian melakukan persiapan. Persiapannya apa? Ya, kita tentu melakukan rapat koordinasi internal di Bawaslu. Jajaran sendiri. Kita bahas di pleno, di rapat Senenan biasanya kalau kita setiap hari Senin. Iya. Habis apel kan kita rapat kan biasanya. Nah itu kita bahas. Kemudian kita mendapatkan mandat ini untuk melakukan pengawasan. Apa yang harus dilakukan? Nah kita kemudian membentuk namanya tim fasilitasi pengawasan. Itu terdiri dari parpol itu. Ya kalau koordinatornya di kami di divisi hukum dan penyelesaian sengketa dan dengan tim itu dibantu oleh teman-teman Bawaslu yang lain gitu. Kita bentuk tim fasilitasi. Perlunya apa? Perlu penjadwalan, perlu persiapan dan lain-lain itu. Nah, kemudian setelah itu kita membentuk tim pengawasan itu, lalu kita melakukan koordinasi dengan KPU.
Nah, koordinasi dibutuhkan untuk apa? Untuk memastikan bahwa ya mencocokkan dulu ya, kita dapat mandat ini, kita dapat perintah ini, KPU dapat perintah juga enggak? Nah, kira-kira begitu. Nah, terus kemudian persiapannya KPU seperti apa? Nah, kita koordinasikan. Memastikan KPU siap untuk melakukan verifikasi. Kita komunikasi dengan KPU, kita datang ke KPU, semuanya terdokumentasi ya. Terkait dengan itu, kita pastikan bagaimana sih caranya KPU melakukan verifikasi. Bagaimana sih persiapannya? Apakah ada beberapa tim yang dibentuk? Apakah kemudian ada penjadwalannya? Apakah ada semacam helpdesk atau posko aduan? Nah, ini kita koordinasikan dengan KPU. Nah, dengan itu kita mendapatkan gambaran. Oh, KPU dalam rangka kegiatannya verifikasi itu seperti ini, sehingga pengawasan kita kira-kira menyesuaikan begitu. Nah, kemudian karena ini pemutakhiran data parpol dan data parpol itu berada di Sipol, tentu urgensinya adalah akun Sipol terhadap Sipol itu. Nah, karena pengawasannya itu adalah di sistem informasi partai politik itu. Atau Sipol. Kita minta kepada KPU akun Sipol itu dan kemudian ya kita diberikan akses itu, walaupun akses terhadap Sipol itu sifatnya statusnya hanya viewer begitu, kita tidak bisa mengkrit, tapi kita bisa melihat, bisa mengawasi dan terusnya. Dan kemudian kita persiapan menyiapkan instrumennya. Jadi kita punya namanya alat kerja pengawasan. Instrumen pelaporan. Instrumen pengawasan dan instrumen pelaporan. Kita bekerja harus didokumentasikan, harus dilaporkan. Karena kita lembaga publik gitu ya. Kita ada instrumennya itu, alat kerja pengawasan. Apa saja yang diawasi, bagaimana pengawasan nanti ada di situ. Nah, kira-kira persiapannya itu. Terus kemudian kita dengan akun Sipol kita itu ya kita lakukan pengawasan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh KPU. Karena informasi yang kita dapat dari KPU itu kan karena efisiensi dan lain-lain. Ya, Sipol itu bisa dibuka ternyata tidak real time. Tapi terjadwal. Alasan yang diberikan ke kita adalah efisiensi dan seterusnya. Hari Kamis dan Jumat kita bisa membuka. Pokoknya kita koordinasikan lah. Gitu kira-kira. Mungkin dari berbagai persiapan yang sudah dijelaskan sama Pak Lulus tadi, hal-hal yang diawasi atau ruang lingkupnya dalam pengawasan Bawaslu dalam masa non tahapan ini, mungkin ruang lingkupnya apa saja Pak? Hal-hal yang memang benar-benar yang harus diawasi Bawaslu. Oke, Mas Ngatono dan teman-teman semua. Sebelum dijawab gini Pak, saya tanya dulu nih. Hari ini itu kan karena di tahapan ini di Blora ataupun secara nasional itu berapa jumlah partai politik Pak? Yang akan diawasi ini, yang akan diverifikasi datanya ini. Baik, kita tahu semua bahwa di Kabupaten Blora peserta pemilu tahun 2024 kemarin. Ini pemilu kemarin. Iya, terus untuk yang di Kabupaten Blora kan ada 18. Gitu ya. Ini menjadi catatan kita semuanya, 18 parpol itu. Kemudian di tingkat nasional data yang kami dapat adalah sejumlah 76 parpol. 76 parpol. Banyak loh, di Indonesia itu 76 parpol. Ya, masyarakat jangan-jangan mengira hanya 18 itu banyak. Hanya itu saja. Itu kemudian yang harus kita awasi bersama dalam rangka pemutakhiran data parpolnya. Nah, kemudian kalau Anda tadi menyebut sebagai ruang lingkup, kalau kita di Bawaslu sering menyebutnya sebagai fokus pengawasan. Nah, pengawasan kita itu terfokuskan ke apa toh yang kita awasi itu terkait dengan pemutakhiran data parpol ini. Ya, di sana kita harus memastikan terkait dengan kepengurusan parpol yang pertama. Satu, kepengurusan parpol. Ya, kepengurusan parpol ini harus kita pastikan. Minimal kepengurusan parpol ini yang kita pastikan adalah KSB-nya. Ketua, sekretaris, bendaharanya. Dalam SK itu di dalam SK begitu. Ketuanya siapa? Nah, ini kesesuaian terkait dengan itu. Nah, kira-kira begitu. Ini tentang kepengurusan. Terus kemudian terkait dengan domisili kantor atau kesekretariatan. Alamatnya di mana? Iya, alamatnya di mana? Banyak kali parpol
sebagai peserta pemilu yang tahapannya sudah selesai seperti ini, ada juga yang kantornya pindah, dicari nggak ada. Mungkin saja belum tetap. Ya, kantornya menyewa dan seterusnya. Nah ini kita pastikan di sana. Dokumen manual yang dipunya oleh KPU, yang dipunya oleh Bawaslu dengan kenyataan yang sekarang loh. Ini kok kantornya pindah dan seterusnya. Ini kita disesuaikan. Kemudian di Sipol juga seperti apa, kira-kira begitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan keanggotaan. Nah, kan ada jumlah anggota minimal yang berhak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Gitu. Nantinya ya Pak? Iya, terkait dengan itu. Jadi keanggotaan. Selain itu juga keanggotaan parpol ini kita di Bawaslu, karena sekali lagi lembaga publik, ternyata di era non tahapan ini masih banyak juga masyarakat yang tahu-tahu datang ke Bawaslu, tujuannya adalah curhat, ngeluh, melapor, katanya namanya tercatat dalam di salah satu parpol. Dia mau bekerja menggunakan itu untuk mengurus administrasi tertentu, mau daftar jadi P3 dari PNS, ternyata banyak yang terkendala. Nah, terkait dengan tercatat. Itu, ini kita pastikan terkait dengan keanggotaan partai politik. Terus yang berikutnya adalah tentang emansipasi wanita, keterwakilan perempuan, yang ketentuannya mengatur harus 30%. Memperhatikan 30%. Jadi kepengurusan di partai politik ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga memastikan ada rekening partai politik dan seterusnya. Rekeningnya, Pak. Iya. Hal-hal itulah yang kita pastikan di dalam fokus pengawasan pemutahiran data parpol itu. Baik. Gitu, ya. Dari 76 partai politik tadi Pak, di Kabupaten Blora ini Pak, yang melakukan pemutakhiran data partai politik berapa parpol? Atau semuanya melakukan pemutakhiran gitu? Iya. Jadi hasil pengawasan kami di semester 2 tahun 2025 kemarin, dari bulan Agustus sampai Desember. Semester 2, berarti bulan Juli sampai Desember. Kemarin kemudian ditutup di akhir Desember, tanggal 30 Desember, terus kemudian dilaporkan gitu ya. Itu kalau yang semester satunya kemarin memang kita agak longgar gitu ya, karena lepas itu tidak melakukan pengawasan itu terus terang yang semester 1 tahun 2025. Nah, di semester 2 itu hasil pengawasan kami menunjukkan yang dilakukan oleh KPU, verifikasi yang dilakukan oleh KPU bahwa dari sejumlah yang tingkat nasional 76 parpol itu, kemudian yang di Kabupaten Blora ada 18 parpol itu, ternyata 8 parpolnya dinyatakan sudah melakukan pemutakhiran data. Dari 76, 8 parpol yang melakukan pemutakhiran dari 18 lah begitu. 18. Kalau dari 70 kayaknya angkanya lalu. Jadi sahabat-sahabat, jadi perlu diketahui ya Pak ya. Jadi secara nasional Pak, jumlah partai politik hari ini itu 76. Betul. Untuk di Kabupaten Blora itu yang terdaftar itu ada 18. Iya, yang ada kegiatan, ada pengurusnya lah. Iya. Jadi tidak semua partai politik nasional itu ada sampai tingkat kabupaten gitu Pak. Betul, gitu. Nah, gitu teman-teman, sahabat Bawaslu semuanya. Jadi dari 8 parpol itu yang melakukan pemutakhiran data partai politik itu terkait apa saja? Tadi mungkin perlu dijabarkan lagi. Kalau kepengurusan itu gimana gitu Pak? Iya. Jadi maksudnya fokus pengawasan tadi ya yang harus dipastikan terkait dengan kepengurusan sekali lagi ya, kepengurusan parpol itu SK-nya tentu nama-nama itu kan banyak ya. Itu mengandung 30% keterwakilan, terus kemudian minimal ketua, sekretaris, bendaharanya dan itu. Ya intinya kita melihat kesesuaian itu. Namanya pemutakhiran itu kan harus apabila ada yang baru, yang baru itu kemudian datanya dicatatkan, dimutakhirkan gitu, diberikan pemberitahuan kepada KPU, semacam melaporkan kalau sudah berubah begitu lah. Dan kemudian harapannya juga harus kemudian tembuskan di Bawaslu Kabupaten Blora, gitu. Ada tembusannya ke Bawaslu Kabupaten Blora. Karena misal pengurusannya baru,
Kalau misalnya kantornya baru, pindah alamat dan seterusnya. Begitu kira-kira. Berarti itu. Dari 18 dan hanya 8 yang melakukan pemutakhiran, apakah masih ada waktu lagi untuk partai-partai yang lain yang belum melakukan pemutakhiran, Pak? Ya, jadi kemarin itu memang kita bekerja melakukan pengawasan itu di semester 2 tahun 2025 gitu ya. Ada semester 1, ada semester 2, dan kemudian saat ini sebenarnya kita sedang duduk di semester 1 tahun 2026. Iya. Nah, termasuk dari selain 8 partai politik di Kabupaten Blora yang sudah melakukan pemutakhiran data itu, gitu ya, partai-partai yang lain banyak yang menyampaikan kepada KPU, kepada Bawaslu. Nah, karena satu hal contohnya begini, partai kami di Kabupaten Blora akan melaksanakan muscap nanti di bulan Januari, di bulan Februari begitu. Jadi nanti kita akan mengupdate, akan melakukan pemutakhiran tentu di bulan Februari itu gitu. Jadi artinya banyak yang hasil koordinasi KPU, hasil koordinasi Bawaslu dengan parpol itu yang menyampaikan bahwa nanti akan dilakukan pemutakhiran di semester 1 tahun 2026 gitu. Ya sekitar antara Januari sampai bulan Juni tahun 2026. Ya sifatnya ya kita masih menunggu karena verifikasi ini kemarin kan pemutakhiran data parpol yang dilakukan verifikasi oleh KPU ini sebenarnya kan ya dikatakan ajakan, himbauan dan ketentuan itu artinya tidak sampai ada sebuah sanksi yang sampai mendegradasi atau menggugurkan kepesertaannya di pemilu dan lain-lain kan enggak. Ya kita lakukan kembali aja. ke awal tadi Pak, menjaga integritas data gitu aja. Ya tujuan itu tadi, tapi tetap dilakukan itu menjaga integritas data, kemudian terkait dengan supaya tidak disalahgunakan, harus akurat dan seterusnya. Itu kira-kira. Jadi dari awal partai politik pun sebelum masa pemilu, masa pendaftaran partai politik ini sudah dari awal disiapkan gitu Pak. Jadi sahabat Bawaslu harus paham nih, harus tahu bahwasanya partai politik pun yang akan menjadi peserta pemilu itu data baik dari pengurusannya tadi, dari keterwakilan perempuan, terus domisili itu harus jelas dari awal gitu Pak. Jangan sampai nggak jelas ini kan gitu, karena ini demi ketertiban secara administrasinya gitu ya Pak. Ya. Mungkin dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora Pak, ada hal-hal yang ditemukan, mungkin masalah-masalah atau mungkin yang hal-hal yang didapatkan Bawaslu dalam pengawasan pemutakhiran data parpol ini Pak. Iya. Jadi selain kita temukan di Kabupaten Blora hanya ada 8 parpol yang kemudian melakukan pemutakhiran data itu, di sana dalam pengawasan kita menemukan ternyata ada beberapa dari partai politik itu yang belum sinkron ternyata. Belum sinkron terhadap sipol. Iya, datanya. Dokumen fisiknya, terus kemudian yang terupload di sipol itu ternyata masih ada yang belum sesuai gitu. Nah, selain barangkali ada kendala tertentu, ya termasuk salah satunya tadi itu ada kepengurusan SK-nya belum update. Iya, SK-nya belum diupdate. Baru saja melaksanakan konferensi di tingkat kabupaten, musyawarah cabang atau konferensi cabang di tingkat kabupaten itu baru saja, sehingga pada waktu itu pada waktu kita melakukan pengawasan itu belum sinkron karena belum terupdate. Nah, terus kita melakukan koordinasi, ya ternyata persoalannya itu ketemu. Oh, berarti kan kita bisa memahami itu gitu. Nah, barangkali kalau itu kita lakukan pengawasan melalui sipol saat ini gitu ya, sudah ada perubahan lagi barangkali, karena ini kan sifatnya dinamis gitu ya. Jadi kita menemukan terus. Itu ada SK kepengurusan yang belum terupdate, termasuk ada parpol yang alamatnya pindah. Oh, alamat domisili kantornya. Iya, salah satu parpol itu tidak saya sebutkan nama parpolnya di Kabupaten Blora ini. Oh, kita tahunya dulu juga alamatnya di sini, kok sekarang sudah tidak ada. Tapi ternyata
coba kita buka di sipolnya, loh alamatnya masih yang lama, berarti kan belum terupdate gitu. Ada parpol yang seperti itu juga. Ya. Gitu. Jadi secara umum menurut Bapak nih, bagaimana gambaran tingkat kepatuhan partai politik di Kabupaten Blora terkait pemutakhiran data parpol ini? Ya, kalau kita berbicara tentang angka tingkat kepatuhan, ya kita bisa tahu sendiri lah 8 parpol itu dari 18 parpol gitu. Sudah melebihi kira-kira hampir 50%, hampir separuh lah, hampir separuh yang memenuhi tingkat kepatuhan lah kira-kira gitu. Nah, ya tapi kita sebenarnya menyadari juga banyak hal, banyak dinamikanya teman-teman partai politik yang banyak itu, apalagi partai-partai yang ya tadi tuh partai kecil dan seterusnya itu ya banyak sekali dinamika, banyak sekali barangkali hal-hal yang perlu dikoordinasikan dan seterusnya tuh ya ini. Tapi saya lihat ini secara secara umum, secara rata-rata. Iya, gitu. rata-rata. Artinya kalau coba kita cocokkan, kita comparekan dengan teman-teman di kabupaten lain ya hampir sama juga. Sama. Tapi dari bawah laporan di tingkat provinsi kemarin ada yang 6 parpol saja, ada yang 9 parpol, ada yang 7 parpol. Blora termasuk ya sama-sama, hampir sama-sama saja. Tapi dari Bawaslu juga menghimbau mungkin atau mengajak parpol untuk melakukan pemutakhiran, karena kan namanya kepengurusan itu setiap periodisasi kan berganti atau berubah gitu kan. Iya. Jadi Bawaslu menghimbau melalui koordinasi begitu ke teman-teman parpol, termasuk dengan KPU, dengan Bawaslu ya coba kita koordinasikan. Rapat koordinasi bersama ya. Iya, kita KPU ini kan punya alamatnya, punya kontaknya begitu. Nah, jadi kemarin itu selain KPU melakukan rapat koordinasi, terus berkoordinasi dengan kita, berkoordinasi juga dengan para partai politik itu gitu. Nah, dikoordinasikan dan tentu dihimbau supaya melakukan pemutakhiran data partai politik ini gitu. Bawaslu juga seperti itu, melakukan himbauan kepada teman-teman partai politik juga untuk melakukan pemutakhiran data ya. Jadi gitu. itu sahabat Bawaslu, dari Bawaslu Kabupaten Blora pun juga menghimbau kepada seluruh partai politik di Kabupaten Blora untuk melakukan pemutakhiran atau update datanya. Karena setiap periodisasi itu pasti kan ada perubahan-perubahan tadi Pak. Ya mungkin dari berbagai hal terkait pengawasan tadi Pak. Menurut analisis Bawaslu, semisal ini Pak, ya ada mungkin parpol yang tidak melakukan update atau pemutakhiran gitu. Terdapat potensi masalah nggak ini Pak? Mungkin atau sengketa atau pelanggaran gitu. Potensi saja, potensi. Saya kira tadi itu yang penting pertama, bahwa data harus akurat, ya supaya tidak disalahgunakan. Ya kita meningkatkan kepercayaan publik dan seterusnya itu, ya. Termasuk sebenarnya terhadap data yang tidak akurat ini, kalau sekarang belum, tapi besok di pemilu yang akan datang, dan kalau misalnya terkait dengan itu karena ada ketentuan minimal kepesertaan pemilu dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sampai ada yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dari verifikasi yang besok kan ya bisa jadi terjadi, mereka akan protes, mereka akan mengajukan sengketa dan seterusnya, itu pasti. Sehingga dari Bawaslu itu dalam melakukan pengawasan terus kemudian tidak begitu saja melakukan pengawasan. Sekali lagi, pengawasan ini harus dilakukan dengan betul-betul ya, dari aspek persiapannya, kemudian pelaksanaan pengawasannya sampai evaluasinya, kira-kira begitu. Jadi kemudian pengawasan itu betul-betul harus terdokumentasikan dengan baik. Nah, dokumen-dokumen yang dihasilkan dari pengawasan terhadap pemutakhiran data parpol ini oleh Bawaslu, ya ini dibendel, dirapikan lagi tentu begitu ya. Laporan hasil pengawasan. Iya, laporan hasil pengawasannya dari form A-nya. Form A itu form untuk laporan hasil pengawasan gitu. Iya, form laporan hasil pengawasan ini yang menjadi nadir, menjadi ruh pengawas itu kan harus form A itu. Karena di sana semuanya terjelaskan di form A itu. Termasuk tadi yang di awal dijelaskan. Segala macamnya kan, yang namanya form A kan menjelaskan siapanya, di mananya, dengan siapa, bagaimana. 5W1H, 5W1H-nya di sana. Sehingga semuanya
nanti kalau butuh itu merujuknya di form A itu semua terjelaskan kapan melakukan pengawasan, apa yang ditemukan, siapa yang diawasi, bertemu dengan siapa saja dan seterusnya itu di form A semua tercatat di sana. Tenang aja kalau dengan Bawaslu ini pasti komplit ada laporan hasil pengawasan gitu. Iya. Bahkan mungkin secara detailnya tadi di awal disebutkan ada AKP, alat kerja pengawasan. Iya, iya lebih detail yang kemudian kita kompilasi kita laporkan itu jadi ada alat kerja pengawasan itu. Alat kerja pengawasan itu lebih detail, lebih teknis lagi, Pak. Ya, lebih internal di Bawaslu lah begitu. Kira-kira begitu. Alat kerja pengawasan itu. Nah, sebelumnya itu kita membuat surat himbauan untuk KPU. Iya, untuk KPU tadi itu untuk melakukan verifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sesuai dengan tahapannya dan seterusnya, ya begitu. Jadi bahkan apabila misalnya di tengah jalan dalam pengawasan itu kemudian kita menemui ketidaksesuaian dengan ketentuan, itu kemudian kita semacam memberikan menegur kepada KPU. Bentuknya ada namanya saran perbaikan untuk KPU ketika menjalankan verifikasi ini tidak. Iya, saran perbaikan bisa diberikan secara berhadapan langsung, lesan ya tatap muka ataupun dalam bentuk surat saran perbaikan gitu ya. Jadi selain kita juga setiap kejadian yang kita temukan kemudian kita buat analisis hukumnya gitu. Jadi di Bawaslu apalagi kita ini di divisi hukum dan penyelesaian sengketa maka selalu kita setiap hasil pengawasan ada analisis hukumnya. Analisis hukumnya kira-kira seperti apa nanti konsekuensinya kira-kira. Nah, dalam jalanan pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL ini, Pak, mungkin ada nggak kendala-kendala pengawasan yang dihadapi Bawaslu selama pengawasan ini? Ya tentu ada saja begitu ya. Tidak pasti mungkin kita bekerja tidak ada kendala. Lurus-lurus saja. Iya, saya tidak akan berbicara ini kendala berkaitan dengan efisiensi enggak ya. Kalau itu kita tahu semua lah kan. Ya, kebijakan efisiensi itu ya. Nasional. Tapi Mas Iwan sepakat itu tidak merupakan kendala gitu kira-kira terkait dengan efisiensi. Tapi ada kendala yang sebenarnya ditemui oleh kita semua lah ya, oleh semua pengawas itu ya kendalanya apa? Ya keterbatasan akses di SIPOL itu. Ternyata enggak bisa kita kemudian real time setiap saat kita bisa membuka melakukan pengawasan, mengakses itu tidak bisa. Tapi ini terjadwal dan status akun kita itu ini hanya sebagai viewer begitu. Bisa melihat saja. Iya, kita hanya bisa melihat saja. Mengkrit gitu kan? Iya, apalagi mengkrit nggak bisa sih. Melihat aja kadang-kadang kita nggak komplit. Banyak batasan gitu. Kalau mengkrit ya nggak bisa, Bawaslu nggak bisa. Kita terbatas lah. Intinya ya keterbatasan itu kemarin menjadi rekomendasi bersama sebenarnya. Jadi bagaimana supaya lebih ditingkatkan lagi begitu aksesnya. Semisal kalau tidak real time, berarti Bawaslu bagaimana mengaksesnya? Ataukah hari-hari tertentu bisa membuka akses di SIPOL itu? Ya itu hasil koordinasi, kemudian koordinasi dengan KPU. Oh tidak di sini saja Pak gitu. Semua. Kita juga di tingkat nasional itu terjadwal. Kita bisa mengakses, bisa membuka, ini terjadwal di hari Kamis dan Jumat saja. Hari Kamis dan Jumat. Ya. Tapi ternyata dari temuan kita ya teman-teman staf dan kita semuanya ada satu ketika itu dari Kamis Jumat bisa dibuka juga. ada juga. Kok bisa dibuka gitu? Ya nggak tahu itu gimana, apa bonus apa nggak ngerti itu. Wah gitu, mungkin gitu. Ya, selain kendala akses SIPOL yang terbatas atau tidak real time tadi Pak, mungkin yang kendala lain mungkin yang dihadapi kalau kita dengan teman-teman KPU itu menurut saya clear lah, selesai ya, komunikasinya selesai menurut saya. Kalau di Kabupaten Blora antara Bawaslu dengan KPU menurut saya selesai, clear. Koordinasi menyiapkan apa saja itu kita udah saling baik, tidak ada yang kendala. Satu dan seterusnya begitu. Nah, ya barangkali terkait dengan partai politik, walaupun ada kontaknya, barangkali kadang-kadang
ternyata dihubungi susah. Kadang. Ya nggak nyambung. Ada di grup juga sebenarnya, grup WA itu. Oh ada, iya. Lintas lembaga ini ada ya? Penyelenggaraan pemilu itu ada grupnya. KPU, Bawaslu, partai politik dan partai politik, LO maksudnya, LO-nya masing-masing. Itu ada grupnya kita. Tapi ya responnya ada juga yang nggak respon. Nah, sekali lagi kendala itu ada kendala mereka masing-masing. Mungkin melalui acara kita Pak. Nah, melalui acara ini ya kita meminta, mengajak, menghimbau lah gitu ya. Responnya. Respon. Sekarang zamannya fast respon. Nah, itu tolong terkait dengan ini teman-teman partai politik ya supaya responnya lebih bagus lagi, meningkatkan responnya gitu. Sehingga ya kita sama-sama memperbaiki lah terkait dengan ini gitu. Mungkin ada yang lain Pak, apa kendala lain menurut pengawasan Bawaslu dalam proses ini? Ya saya kira sudah cukup tersampaikan itulah. Tadi kalau kendala efisiensi kan semuanya dan itu tidak menjadi kendala gitu. Saya kira cukup gitu. Ya. Mungkin dari hasil pengawasan ini mungkin ada hal-hal yang perlu disimpulkan atau saran dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bawaslu untuk semester 1 di tahun 2026 ini Pak. Ya, karena proses pemutakhiran data parpol ini sifatnya berkelanjutan gitu ya. Jadi dari data yang ada kan baru 8 parpol yang sudah melakukan pemutakhiran. Artinya yang lain belum. Tentu kita dari kesimpulan ini kemudian mengimbau kepada teman-teman partai politik sekali lagi untuk responnya lebih bagus, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan supaya lebih ditingkatkan lagi. Dan saran terhadap teman-teman KPU, ya kita meningkatkan koordinasi lagi. Dan tentu Bawaslu dari kendala itu ya sarannya ya minta peningkatan akses akun kira-kira begitulah gitu. Terhadap sipol tadi. Iya, harapan kita dari Bawaslu semuanya itu barangkali statusnya bisa ditingkatkan lagi, tidak hanya sebagai viewer gitu, lebih supaya lebih komplit lagi lah seperti apa sebenarnya data partai politik itu. Saya kira terkait dengan itu. Nah, kalau kemudian apa saran tindak lanjutnya ya karena pemutakhiran data parpol ini berkelanjutan, masih ada semester 1 tahun 2026 dan seterusnya ya ke depan ya kita lakukan kerja-kerja penyelenggaraan ini dengan semakin baik begitu. Gitu. Pak, jadi bisa disimpulkan Bapak, jadi terkait pemutakhiran data partai politik pada semester 2 di tahun 2025 kemarin itu partai politik sejumlah 76 di secara nasional di Kabupaten 18 dan 8 yang melakukan mutakhiran tadi ini sudah sesuai ya Pak ya, ada teman-teman tadi ini yang sudah diberikan apa ya update ya, dari masing-masing partai politik tadi ya Pak. Mungkin untuk sebelum mengakhiri pada ngabuburit pengawasan 2026 ini Pak, ada hal-hal yang mungkin sebagai closing statement untuk tahapan karena ini masuk di semester awal, semester 1 di tahun 2026 ini agar nantinya pemutakhiran ini dapat lebih baik dari sebelumnya. Kalau tadi disampaikan Pak Lulus ada ya kurang lebih hampir 50% partai melakukan mutakhiran. Mungkin ya tentu untuk meningkatkan itu sebenarnya satu kata yang penting menurut saya. Ya, koordinasi. Iya, tingkatkan dari koordinasi. Tadi. Iya, dari penyelenggaranya, dari Bawaslu-nya, dari KPU-nya, kemudian dari teman-teman parpolnya untuk meningkatkan, sama-sama meningkatkan koordinasi itu, begitu. Sehingga nanti di semester 1 tahun 2026 ini lebih bagus lagi. Tujuan utamanya tentu kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas pemilu yang akan datang begitu. Jadi kita bisa menyelenggarakan pemilu yang akan datang dengan lebih berkualitas. Ya. Dan ini juga termasuk untuk meningkatkan kepercayaan publik menjaga terhadap pemilu yang akan datang melalui pengawasan Bawaslu. Kira-kira begitu. Jadi menjaga integritas kepemilu kedepannya dan dimulai dari
pemutakhiran data partai politik ini ya Pak. Iya. Mungkin itu sahabat Bawaslu di manapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Blora pada ngabuburit pengawasan 2026 ini. Jadi data partai politik itu tidak hanya dilakukan pemutakhiran pada masa tahapan pemilu, tetapi sebelum tahapan atau non tahapan ini sudah dilakukan pemutakhiran. Mungkin cukup ya Pak? Cukup. Terima kasih. Itu yang dapat kami diskusikan atau kita bahas. Dan mungkin sahabat Bawaslu ada pertanyaan, mungkin nanti akan kita jawab di session berikutnya. Mungkin itu, terima kasih dari saya Pak Lulus. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa Pak. Ini puasa hari pertama awal Ramadan yang luar biasa. Terima kasih sahabat Bawaslu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.